Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Ya, sungguh indah hari Minggu ini. Sungguh indah. Saking serunya. Hari ini kita biasanya 10.30 ya, sekarang sudah hampir 10.45. Bukan salahnya di Aken Jaya sih, memang banyak acara tadi. Namun memang kita kembali lagi bahwa intinya adalah kita mau mempelajari firman Tuhan ketika kita berjemaat. Amin. Ya. Dan hari ini saya akan break dari pembahasan kitab Matius, karena tadi kita ada pada peringatan Hari Ibu pada hari ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat sesuatu tentang apa yang Alkitab katakan tentang ibu dan lain sebagainya. Kadang-kadang pada hari ibu ada sedikit kesulitan juga bagi para pengkhotbah. Ya, karena hari ibu tentu adalah hari yang bahagia, namun ada juga orang yang mungkin tidak merasakan idealisme itu. Ya. Karena situasi orang berbeda-beda. Ada yang mungkin baru saja kehilangan ibu belum lama. Mungkin ada juga yang kehilangan ibu dari dulu, dari dia masih kecil. Atau mungkin ada juga orang-orang yang ada perempuan-perempuan yang mau menjadi ibu namun tidak mendapatkan anak. Ada juga yang seperti itu. Ada yang dalam situasi keluarga yang sangat tidak ideal, sehingga pengalaman dia dengan ibunya bukanlah hal yang positif. Sehingga kita melihat bahwa semua itu bisa terjadi. Namun justru itu menjadi semacam kontras bagi kita, bahwa ada suatu rancangan Tuhan yang begitu indah di dalam motherhood atau keibuan. Namun itu ada potensi juga untuk rusak, karena kita hidup di dunia yang sudah tidak sempurna, dunia yang jatuh di dalam dosa, dunia yang penuh dengan hal-hal yang menyakitkan. Sehingga apa yang tadinya indah di dalam rancangan Tuhan bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan, saudara kasih Tuhan. Namun itu tentunya janganlah mengecilkan hati kita untuk mempelajari firman Tuhan, untuk melihat idealisme yang Tuhan berikan, rancangan, desain yang Tuhan berikan kepada kita, terutama mengenai ibu. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama di dalam kitab Yesaya. Mari kita buka Yesaya pasalnya yang ke-66. Dan kita akan lihat dua ayat, yaitu ayat 12 dan ayat 13. Yesaya pasal 66, itu adalah pasal terakhir dari Yesaya, jadi lebih cepat Anda buka Yeremia. Kemudian Anda buka satu halaman sebelum Yeremia. Yesaya pasal 66, ayat 12 sampai ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk saat ini agak sulit mungkin bagi kita untuk baca sama-sama, karena seperti saya katakan di hari Kamis kemarin, Alkitab saya yang lama sudah rusak, jadi saya ganti ke TB2 di sini. Jadi kalau Anda nanti mendengar saya membaca ayat tertentu dan ada sedikit variasi, itu adalah karena saya membaca dari TB2. Yesaya pasal 66 ayat 12 dan ayat 13. Bunyinya demikian. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah
Maha kasih, dan Engkau telah merancang dunia ini, merancang kami dengan begitu indahnya. Namun kami tahu bahwa kami hidup di dunia yang telah memberontak kepadamu, telah jatuh. Oleh karena itu kami sering luput, gagal dari rancangan-Mu yang indah itu. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk melihat dalam firman, untuk belajar darinya, untuk kembali kepada persekutuan dengan Engkau. Pimpin dan sertai renungan kami malam pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sini, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Salah satu boleh dibilang pujian yang paling hebat yang bisa diberikan tentang kasih seorang ibu. Karena itu akan menjadi tema kita pada hari ini, yaitu kasih seorang ibu. Pujian yang tertinggi yang bisa diberikan mengenai kasih seorang ibu adalah bahwa Tuhan sendiri membandingkan kasihnya dengan kasih seorang ibu. Ini adalah pujian yang luar biasa dari Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan kita biasanya mengenal Allah sebagai Bapa. Kita menyebut Dia Bapa yang di surga. Kita menyebut Dia Allah Bapa. Dan adalah teologi yang salah, yang didorong oleh berbagai pemahaman yang kacau, yang lalu mau memasukkan katanya, oh sekarang saya mau sebut bukan Allah Bapa tapi Allah Ibu atau Allah Bunda. Itu teologi yang salah, teologi yang kacau balau, saudara kasih Tuhan. Namun demikian, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat ini, bahwa kasih seorang ibu, ya, Tuhan ada memakai kasih seorang ibu untuk menggambarkan kasihnya juga. Dan itu berarti bahwa Tuhanlah yang merancangkan keibuan itu berdasarkan sifat-sifatnya sendiri. Ingat bahwa yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan adalah Tuhan. Yang menciptakan bahwa manusia akan beranak cucu dan bertambah banyak adalah Tuhan. Sehingga Tuhan pula lah yang menciptakan sebenarnya peran seorang ayah dan peran seorang ibu. Dan kedua peran ini sama-sama didesain sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Oleh karena itu, ini adalah pujian yang tinggi terhadap apa yang Tuhan harapkan dari seorang ibu. Dikatakan, sebagaimana seseorang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Dan hari ini saya mengajak kita melihat apa yang Alkitab katakan di sini mengenai kasih seorang ibu sebagaimana didesain, sehingga hari ini kita bisa mengucap syukur ya untuk ibu-ibu yang kita miliki, ibu kita masing-masing, menginspirasikan yang sudah menjadi ibu dan juga menginspirasikan yang mungkin suatu hari akan menjadi ibu, dan membuat orang-orang yang bukan ibu untuk mengasihi para ibu-ibu sekalian. Oke, apa yang Alkitab katakan di sini? Bagaimana kasih seorang ibu mencerminkan kasih Allah? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, bahwa kasih seorang ibu adalah kasih yang mendasar. Kasih yang mendasar, atau dengan kata lain, kasih yang foundational. Maksudnya apa, saudara kasih Tuhan? Maksudnya adalah bahwa seorang ibu tidak mengasihi anaknya ya karena anaknya ganteng, cantik, hebat. Bukan karena itu seorang ibu mengasihi anaknya. Seorang ibu bukan hanya mengasihi anaknya kalau anaknya berprestasi, kalau anaknya berhasil memenangkan piala ini, piala itu, kalau anaknya membuat harum nama keluarga atau lain sebagainya. Bukan itu alasan seorang ibu mengasihi anaknya. Melainkan seorang ibu mengasihi anaknya secara mendasar, secara fondasional, sebagaimana dia adalah anaknya, karena dia adalah ibu dan karena dia adalah anaknya. Dia tidak menunggu anaknya harus begini, begitu dulu baru ibu itu akan mengasihi anaknya. Ibu itu langsung mengasihi anaknya secara mendasar, saudara kasih Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, coba kita intip sebentar, atau kalau Anda sudah tahu ceritanya Anda tidak perlu intip juga. Tapi ketika Salomo minta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan kemudian memberikan hikmat itu kepada Salomo, maka salah satu tes pertama yang dialami oleh Salomo adalah 2 orang perempuan yang sama-sama mengklaim sebagai ibu seorang bayi. Dan di 1 Raja-Raja pasal 3 di situ diceritakan 2 perempuan ini tinggal di rumah sendirian, dan pada malam hari satunya
ketiduran terlalu berat mungkin, terlalu pulas mungkin, gitu ya, sehingga anaknya tidak sengaja tertindih oleh dia dan meninggal. Sisa satu diperebutkan, saudara. Yang satu bilang ini anak saya, yang satu bilang ini anak saya. Semua hakim di negeri itu pusing 7 keliling. Sudah pusing 7 keliling, akhirnya keliling ke-8 bawa ke Salomo. Nah, Salomo sebagai raja adalah hakim tertinggi pada waktu itu, dan Salomo di sini memperlihatkan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi berdasarkan apakah hikmat Salomo dalam menyelesaikan masalah ini? Yaitu berdasarkan pengetahuan akan sifat seorang ibu. Bahwa seorang ibu akan mengasihi anaknya. Seorang ibu secara instingtual, secara mendasar akan mengasihi anaknya dengan kasih yang lebih tinggi daripada kepentingan sendiri. Sehingga Salomo rupanya jago bersandiwara juga, saudara. Mungkin dia perlu dikasih Oscar. Dan dengan segala keseriusan, dengan segala kegarangan, mungkin dia pura-pura kesel dengan kasus ini. Mungkin dia pura-pura tidak sabar lagi terhadap 2 orang yang mengganggu waktu dia. Dan dia bilang sama algojonya, ambil pedang. Dan kedua perempuan ini kaget sesaat, ambil pedang, siapa yang dituju ini? Jangan-jangan leher kita. Tetapi kemudian Salomo berkata, potong bayi ini, belah menjadi 2. Satu untuk yang satu, satu untuk yang satunya lagi. Karena keduanya ribut terus. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika mendengar itu, ada reaksi yang sangat berbeda. Di mana perempuan yang bukan sebenarnya ibu dari anak ini, kepentingan pribadi dia muncul di sini. Dan akhirnya dia berkata, ya bagus juga lah, biar bukan untukku dan bukan untukmu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, yang perempuan yang adalah ibu yang sebenarnya dari bayi ini, langsung berkata, oh jangan. Kalau begitu untuk dia sajalah. Kepentingan pribadi dia, dan bahkan hati dia sebenarnya sangat merindukan bayinya ini. Dia ingin membesarkan bayi ini. Tetapi daripada bayi ini mati, dia lebih mending bayi ini hidup sekalipun tidak bersama dengan dia. Oh saudara yang kasih Tuhan, dari situ Salomo langsung berkata, stop. Mungkin dia langsung tersenyum dan berkata, kasus ini sudah dipecahkan. Ini adalah ibunya yang sejati. Berikan kepada dia, dan semua orang kagum akan hikmat Salomo yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tapi sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, hikmat Salomo di sini menunjukkan bahwa Salomo memahami sebagaimana kasih seorang ibu kepada anaknya. Suatu kasih yang fondasional, mendasar. Sekali lagi, tidak menunggu apakah anak saya akan jadi orang yang ganteng, orang yang cantik, apakah anak saya akan berhasil nanti, apakah anak saya akan bikin ini, bikin itu, dan lain sebagainya. Tapi begitu anak itu lahir, bahkan sebelum dia lahir, ketika dia di dalam kandungan, seorang ibu sudah mulai mengasihi anaknya itu. Ada suatu pepatah ya, kalau misalnya orang yang jelek, ya, dalam bahasa Inggris itu bisa diejek. Ya, ejekannya begini, you have a face that only a mother can love, katanya, gitu ya. Wah, muka kamu, cuman ibu kamu yang bisa sayang, katanya, begitu ya. Maksudnya itu jelek sekali. Mungkin kalau orang lain nggak bisa sayang, tapi tetap dalam ejekan itu adalah cuman ibu kamu yang bisa sayang. Maksudnya sejelek-jelek apapun seorang anak atau lain sebagainya, seorang ibu akan mengasihinya, dan ini adalah kasih yang mendasar. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimanakah kasih yang mendasar ini, fondasional ini, mencerminkan sifat Allah? Oh, benar. Kasih ibu yang fondasional ini mencerminkan sifat Allah, karena Allah juga mengasihi secara fondasional. Allah mengasihi karena dia Allah. Seorang ibu mengasihi karena dia adalah ibunya. Dan Allah mengasihi karena dia adalah Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Allah adalah kasih. Itu adalah sifat Allah secara fondasional. Dan oleh karena itu Allah mengasihi karena dia adalah Allah. Dan oleh karena itu dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya. Dia adalah Allah, kita adalah ciptaannya, dan kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Sehingga saudara yang kasih Tuhan,
letak nilai manusia ada pada fakta bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Coba kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9, Saudara kasih Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-9. Dan apa yang dikatakan di sini? Dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Tuhan kasih kepada manusia, kamu boleh berkuasa atas semua makhluk di atas muka bumi ini. Semua makhluk yang bergerak aku berikan kepadamu sebagai makanan. Tetapi ayat yang ke-5, tetapi atas darahmu, darah manusia, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab, mengapa? Menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar Allah, manusia dijadikan. Di sini dikatakan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, Allah ya, sebagai pencipta, Dia mengasihi manusia secara fondasional karena Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Sebagaimana seorang ibu mengasihi, bukan harus karena anaknya hebat bagaimana, tapi karena semata-mata karena dia ibu. Dia ibu dan ini adalah anaknya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Hukum yang terutama Tuhan Yesus beritakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu adalah hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Tapi Tuhan Yesus segera menambahkan. Dan yang kedua dan yang sama dengan itu. Karena kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi yang Allah kasihi. Dan siapakah yang Allah kasihi? Manusia. Sehingga yang kedua dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Seperti dirimu sendiri. Dan oleh karena itu, kita perlu mengasihi manusia juga secara fondasional. Kita perlu mengasihi sama kita manusia bukan karena dia berbuat baik sama saya, dia menguntungkan saya, dia adalah hubungan yang dekat dengan saya. Bukan hanya itu ya. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik pada kamu, apa bedanya kamu dengan semua orang lain, dengan penjahat bahkan. Penjahat juga berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada dia. Tetapi kamu, Tuhan bilang, kasihilah bahkan musuhmu. Kasihilah musuhmu. Kenapa kita bisa mengasihi musuh kita? Kalau kita memahami bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan bahwa sebenarnya ada nilai yang tak terhingga dalam diri tiap-tiap manusia. Maka kita akan mengasihi mereka. Dan kita akan bahkan bisa mengasihi musuh kita sekalipun. Nah, ini adalah pelajaran dari kasih seorang ibu yang fondasional. Yang mencerminkan kasih Allah yang fondasional juga. Baik, coba kita masuk pada hal yang kedua sekarang, Tuhan. Kita kembali ke dalam Yesaya pasal 66 di sini. Yesaya pasal 66, di mana Tuhan berkata, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kasih seorang ibu mencerminkan kasih Allah. Kasih yang mendasar adalah yang pertama. Nah, yang kedua, saudara kasih Tuhan, kasih seorang ibu mencerminkan kasih Allah, karena kasih seorang ibu adalah kasih yang menetap. Kalau tadi adalah kasih yang mendasar, foundational, maka yang kedua ini adalah kasih yang menetap atau continual, kasih yang menetap, yang terus menerus. Ada satu ayat yang perlu kita baca juga, masih di Yesaya. Coba kita lihat pasal yang ke-49. Yesaya pasal yang ke-49, ayat yang ke-15. Yesaya pasal 49, ayat yang ke-15. Ini ayat yang indah. Apa yang dikatakan di sini? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalaupun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan untuk menggambarkan kasihnya yang begitu menetap, Tuhan membandingkannya dengan kasih manusia yang dianggap sangat menetap juga, yaitu apa? Kasih seorang ibu.
Dan Tuhan berkata di sini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Normalnya tidak. Dapatkah ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Biasanya tidak. Biasanya seorang ibu kasihnya akan menetap. Dan ini sudah sesuatu yang dari sisi manusia sudah paling dianggap pasti. Kasih antara seorang ibu dengan anaknya paling dianggap bisa terjamin. Kita bisa berasumsi seorang ibu akan mengasihi anaknya. Walaupun di dunia yang jatuh dalam dosa ini, ada nggak ibu yang tidak berlaku seperti ini? Ya ada. Begitu. Tetapi ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang normatif. Sehingga Tuhan bisa membandingkan ini dengan dirinya sendiri. Dan berkata, seperti ini, bahkan aku lebih lagi dari itu. Bahwa kalaupun ada seorang perempuan, seorang wanita yang sampai melupakan bayinya, melupakan anaknya dan membencinya dan sebagainya, tapi aku tidak. Nah, tetapi kita balik lagi dulu sementara di sini kepada kasih seorang ibu sebagaimana digambarkan di sini. Kasih yang menetap, kasih yang continual, yang terus. Karena begitu seseorang menjadi seorang ibu, maka dia menjadi ibu terus. Makanya tadi kita minta berdiri semua yang sudah pernah menjadi ibu. Bukan hanya yang anaknya ada di depan sini. Karena tugas seorang ibu, kasih seorang ibu tidak selesai ketika anaknya lepas dari suatu fase hidup. Kadang-kadang ada orang bilang begini, wah kalau punya anak paling repot itu kalau anaknya masih kecil. Ya. Masih umur, ada beberapa ini ya, kalau umur 2-3 tahun itu sering disebut terrible twos. Ya, umur 2 tahun itu umur dia paling lempar-lempar barang, apa lain sebagainya. Tetapi apakah benar sampai situ saja? Oh tidak juga. Banyak yang anaknya sudah remaja berkata, lebih pusing lagi pas dia remaja, begitu kan? Lebih pusing lagi waktu dia pemuda, begitu. Ya. Kalau masih umur 2 tahun, yang dirusak ya paling kaca TV gitu, kena lempar apa sama dia. Tapi kalau sudah besar, yang dirusak bisa segala-galanya. Gitu. Keluarga ini bisa dirusak sama dia. Tetapi kasih seorang ibu tidak akan stop sampai anaknya sudah begini, sampai anaknya sudah begitu, tapi akan terus. Dan juga kita melihat apakah anak itu sukses, maka ibu itu akan penuh dengan kebahagiaan. Dia akan mengasihi anaknya. Seorang anak yang berhasil, berprestasi, yang berhasil dalam hidupnya, oh seorang ibu akan sangat bahagia. Seorang ibu akan bahagia untuk anak itu. Kadang-kadang ada orang muda yang salah berpikir. Dia berpikir seolah-olah orang tuanya mau mensabotase dia, begitu. Dia berpikir bahwa orang tuanya punya aturan-aturan untuk mempersulit dia. Seolah-olah orang tuanya itu tidak mau dia sukses. Bahkan dia malu dengan orang tuanya. Ada banyak remaja seperti itu. Kalau anak masih kecil, kalau misalnya dijemput dari sekolah, wah dia senang, lari ke mamanya, lari cium gitu kan. Kalau dia sudah agak besar, mamanya datang, dia jangan sampai kelihatan sama mama saya gitu kan. Ini agak lain, nanti teman saya pikir apa begitu ya. Jadi sudah berbeda pikirannya kadang-kadang. Dan dia tidak berpikir bahwa sebenarnya ketika seorang anak berhasil, yang paling bahagia adalah orang tuanya. Tidak ada pribadi lain di muka bumi ini secara manusiawi yang lebih bahagia dan lebih ingin Anda sukses daripada orang yang melahirkan Anda. Tidak ada. Dan oleh karena itu, ketika kita memfilter ini dan memahami ini, maka kita harus berpikir ketika orang tua memberi nasihat, apakah itu demi kebaikan saya? Kita harus berpikir, oh ini demi kebaikan saya. Ini dari pengalaman orang tua. Mereka sudah menghadapi, mereka sudah bertemu dengan penipu-penipu dunia ini. Ketika orang tua bilang, hati-hati, itu teman yang satu itu agak kurang ini.
Wah, masa sih papa mama nggak percaya saya? Saya kan pintar melihat orang. Saya kan ini sudah ini. Orang tuanya cuma mengelus dada. Aduh ya. Yang kamu lalui saya sudah lalui 20 tahun lalu, begitu ya. Ditipu juga sudah kenyang orang tua, begitu. Ya. Terus kamu tidak mengindahkan nasihat seperti ini. Padahal orang tua itu ingin kamu sukses, ingin kamu berhasil. Seorang ibu akan sangat rindu, sangat bahagia ketika anaknya berhasil, sukses dalam hidup. Karena dia memiliki kasih yang menetap. Bukan hanya itu. Tadi kita bilang kalau anaknya sukses. Kalau anaknya kurang sukses, kalau anaknya jatuh, kalau anaknya bahkan jadi penjahat sekalipun, oh, hati orang tua pasti berdarah, saudara kasih Tuhan. Hati orang tua pasti terluka. Namun seorang ibu akan terus mengasihi anaknya. Sekalipun misalnya anaknya itu hancur, jatuh, rusak, ya, merusak dirinya sendiri, menjadi penjahat dan lain sebagainya. Oh, itu kebalikan, saudara yang Tuhan. Ketika orang tua begitu bahagia, Anda sukses, maka ketika hal ini terjadi, mungkin orang tua berpikir, aduh ya, lebih baik kalau bisa saya menderita secara fisik daripada anak saya seperti ini. Namun saudara yang kasih Tuhan, ya, orang tua tetap akan mengasihi anak tersebut. Ya, akan tetap mengasihi anak tersebut. Coba saya ajak kita lihat satu kisah di sini di dalam 2 Samuel, saudara-saudara. 2 Samuel, coba kita buka pasalnya yang ke-15 di sini. 14. Ada suatu insiden di mana Yoab ingin meyakinkan Daud untuk mengambil kembali Absalom. Absalom sudah bunuh kakaknya Amnon, lalu dia kabur. Absalom pengen balik. Yoab tahu bahwa Daud juga rindu dengan Absalom. Jadi dia kirim seorang perempuan untuk bikin suatu kisah fiktif kepada Daud. Namun kisah fiktif ini diterima oleh Daud karena kisah fiktif ini sesuai dengan sifat manusia, sesuai dengan sifat seorang ibu. Coba kita lihat 2 Samuel 14 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, ya. Dan ingat bahwa ini adalah sebenarnya kisah fiktif, sandiwara sebenarnya, tapi sandiwara ini mencerminkan sifat seorang ibu di sini. 2 Samuel 14 ayat 5 sampai 7. Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Ini perempuan yang main sandiwara ini ya, yang suruhan Yoab. Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda, suamiku telah meninggal. Hambamu ini mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang dan tidak ada yang memisahkan. Yang satu memukul yang lain dan membunuhnya." Anda bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu kalau dia punya 2 anak dan satu anak bunuh yang satunya lagi. Ayat 7. "Sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini dan mereka berkata, 'Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu supaya kami menghukumnya mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu. Dan supaya kami melenyapkan juga ahli warisnya. Mereka hendak melenyapkan keturunanku yang masih tersisa itu tanpa meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi.'" Oke, kita tidak akan baca seterusnya. Tapi intinya perempuan ini memohon kepada Raja Daud, "Tolong beri keringanan kepada anakku yang satu ini yang tersisa ini." Saudara, tentunya orang tua ini janda yang sandiwara ini, memang ini sandiwara saja. Betapa kesedihan yang dia alami, ya. Anaknya satu mati dan dibunuh oleh saudaranya sendiri bahkan, gitu kan? Tetapi bagaimanapun juga dia berpikir, anak saya yang satu ini, yang kacau ini, ya, betapa dia menyedihkan hati saya. Ya. Namun saya masih akan berjuang untuk dia. Saya masih akan berpikir masih ada kesempatan bagi dia. Ya. Dan walaupun dia menyakiti hati saya begitu rupa, namun saya masih akan berdoa, memohon Raja Daud demi dia. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sifat kasih ibu yang menetap, yang continual. Dan
Terutama untuk kasus-kasus di mana anaknya menyimpang ini. Maka kasih seorang ibu, kalau orang ibu itu ada di dalam Tuhan, adalah kasih yang rindu anak itu diselamatkan. Tadi anak sekolah minggu menyanyikan lagu Faith of Our Mothers. Iman ibuku yang tinggal di dalamku. Kita membaca seorang Timotius yang Paulus puji. Paulus bilang, sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci yang dapat membawa kamu kepada keselamatan. Tapi dari mana Timotius mendapatkan itu, saudara? Oh, Timotius mendapatkan itu dari ibunya, bahkan dari neneknya. Sehingga Paulus ada menyebut juga, aku kenal iman yang hidup dalam nenekmu Lois, hidup dalam ibumu Eunike, dan yang sekarang hidup juga di dalam engkau. Sungguh, faith of our mothers, iman bapak kita, iman ibu kita. Ini adalah warisan yang terpenting yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dan ini adalah bentuk kasih yang menetap, saudara. Kasih yang diperlukan oleh semua orang. D.L. Moody, seorang pengkhotbah besar di Amerika, pernah memberikan suatu ilustrasi. Katanya dia kenal ada seorang pemuda. Dan pemuda ini adalah pemuda yang nakal, memberontak, dan lain sebagainya. Suatu ketika, Amerika perang melawan Meksiko, itu tahun 1800-an. Dan pemuda ini, ya, dia bilang, saya mau perang, saya mau masuk tentara, saya mau pergi ke Meksiko, saya mau perang, saya mau tembak-tembak orang, dan lain sebagainya. Dan ibunya begitu khawatir akan dia. Nah, kalau namanya perang kan, Anda dekat dengan kematian, bisa saja mati, bisa saja tembak, dan lain sebagainya. Dan ibunya memohon kepadanya, kalau kamu memang mau ikut perang, pastikan dulu akan keselamatan kamu. Percayalah kepada Yesus Kristus, terimalah Tuhan sebagai juru selamat. Tapi pemuda ini dari kecil sudah terbiasa mengabaikan ibunya, terutama dalam hal nasihat-nasihat rohani. Dan dia bersikuku, nggak usah lah, dan lain sebagainya. Dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dia abaikan ibunya. Dia mendaftar masuk tentara, ya. Dan sampai hari terakhir, ibunya terus menasihati dia, dan ibunya melihat tidak ada cara. Sehingga ibunya, pada hari dia mau pergi, ibunya datang kepadanya. Ibunya bilang, saya hanya minta satu hal dari kamu. Saya ada pemberian untuk kamu, kamu harus bawa. Ya oke lah, katanya, ada pemberian apa? Pertama, ibunya kasih sebuah Alkitab kepadanya. Ibunya kasih Alkitab. Dan ibunya bilang, dalam Alkitab ini ibu sudah taruh perikop-perikopnya, kamu baca. Dia terima aja, dengan dalam hati dia, saya nggak akan baca. Gitu ya. Nah, kemudian ibunya kasih dia sebuah jam, sebuah jam. Dia bilang, jam ini kamu pegang. Dan saya ingin kamu ingat, setiap kali kamu lihat jam ini, kalau kamu lihat pukul 12, ketahuilah bahwa pada saat itu ibu akan sedang mendoakan kamu. Nah, setiap kamu lihat jam ini dan kamu lihat pukul 12, kamu harus tahu ibu sedang mendoakan kamu. Nah, anak itu terima saja barang-barangnya, dan dia pergi, dia perang ke Meksiko. Ya, dia perang. Dan memang peperangan itu tidak seromantis yang dipikirkan anak muda. Kadang-kadang orang berpikir perang itu, wah romantis ya, ada tembak-tembakan, jadi jagoan dan sebagainya. Tapi ternyata peperangan itu sesuatu yang mengerikan. Peperangan itu sesuatu yang meletihkan. Peperangan itu sesuatu yang buruk, saudara Tuhan. Dan setelah berbulan-bulan berada di dalam berbagai peperangan sana sini, anak muda itu letih secara jasmani, secara rohani. Dan dalam suatu ketika dia sedang berjalan bersama tentara, dia melihat jamnya. Dan ketika dia melihat jamnya, pas waktu itu jam 12, saudara. Dan dia teringat akan kata-kata ibunya. Setiap kamu melihat jam ini, kalau melihat menunjuk jam 12, ketahuilah ibu sedang berdoa bagi kamu. Dan dia teringat akan kata-kata ibunya itu. Dan dia teringat akan Alkitab yang diberikan oleh ibunya. Dan pada hari itu dia mulai membaca Alkitab. Dan tidak lama setelah itu, dia minta izin kepada komandan kompi untuk pergi sebentar ke bawah pohon. Dan di bawah pohon, dia berdoa dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini adalah cerita tentang seorang yang dikenal oleh D.L. Moody. D.L. Moody menceritakan kisah ini. Dan orang ini, saudara yang kasih Tuhan, dia diselamatkan. Salah satunya, alat yang Tuhan pakai adalah kasih ibunya. Doa ibunya yang konsisten, yang continual.
yang menetap. Dan saudara, kita juga belajar di sini bahwa kita perlu untuk mengasihi seseorang. Bahkan ketika orang itu jauh dari Tuhan, Tuhan mengasihi orang tersebut juga. Seperti kasih seorang ibu. Bahkan kasih Allah lebih hebat lagi dari kasih seorang ibu. Kalau tadi kita bilang seorang ibu manusia bisa tidak gagal dari ideal yang disampaikan di ayat Yesaya 49? Oh bisa. Terus terang ada banyak ibu yang ngaco juga. Yang bahkan melupakan anaknya. Terakhir saya ada baca di sebuah berita, di situ ada seorang ibu yang tinggalkan anaknya, kalau nggak salah baru umur 2 atau 3 tahun. Anaknya masih balita seperti itu, dia tinggalkan di rumah sendirian, dikasih pagar kecil, lalu dikasih makanan di situ, seolah-olah dia bisa makan sendiri. Terus ibunya pergi pesta-pesta sama temennya selama kayak kalau nggak salah 10 hari. Balik-balik anaknya sudah meninggal. Ini kisah nyata. Jadi kalau ditanya, ada nggak ibu yang bisa melupakan anaknya? Ada, error ada, saudara. Itu keeroran begitu. Tapi ada. Itu tidak normal, gitu. Tapi ada. Tapi Tuhan berkata, sekalipun ada, aku tidak. Aku tidak. Kasih Tuhan tidak. Sehingga Tuhan masih menantikan. Tuhan, kalau Anda pada saat ini jauh dari Tuhan, kalau Anda saat ini sudah sering menolak Tuhan, saya tidak tahu berapa kali Anda sudah menolak Tuhan. Ada yang sudah menolak Tuhan dari masa dia kecil, mengeraskan hati, dan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mungkin Anda sudah dengar Injil berkali-kali dan lain sebagainya, dan Anda selalu berkata, tidak mau, tidak mau. Saya tidak tahu apakah itu Anda atau tidak. Tetapi ketahuilah, Tuhan masih mengulurkan tangan. Selama masih ada kesempatan itu, Tuhan masih berkata, hari ini adalah hari keselamatan. Kalau kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini kamu bisa diselamatkan. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang menetap. Oke, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita masuk kepada poin yang ketiga sekarang. Yang ketiga, yang terakhir. Tadi yang pertama, kasih Tuhan adalah kasih yang mendasar, fondasional. Yang kedua, kasih Tuhan adalah kasih yang menetap, continual. Dan yang ketiga, kasih Tuhan adalah kasih yang mengorbankan diri sendiri, sacrificial. Dan ini juga adalah kasih ibu. Kasih ibu adalah kasih yang mengorbankan diri, kasih yang sacrificial. Saudara, menjadi seorang ibu sudah pasti mengasihi dengan mengorbankan diri. Karena ini fokus di hari ibu, saya tidak banyak bicara mengenai bapak. Bapak juga mengasihi. Bapak juga bisa, dan banyak bapak-bapak yang mengasihi dengan mengorbankan diri. Tapi saya ingin katakan bahwa seorang bapak punya pilihan. Artinya ada bapak-bapak yang kabur, saudara. Ada bapak yang kabur, artinya anaknya lahir atau bahkan belum lahir dia kabur begitu. Sehingga dia menjadi bapak tanpa perlu berkorban. Tanpa perlu berkorban. Tetapi kalau seorang menjadi seorang ibu, sudah pasti dia mulai mengasihi dengan mengorbankan diri. Karena sudah pasti dia melahirkan. Dan ketika dia melahirkan itu, maka dia sudah mengorbankan dirinya. Saya tidak akan berpura-pura saya tahu sakit melahirkan seperti apa, karena saya tidak tahu, gitu ya. Dan saya juga tidak perlu tahu, gitu. Saya juga tidak merasa saya perlu merasakan, gitu. Saya pernah melihat istri saya melahirkan dan lain sebagainya. Tetapi kesakitan itu bukan hanya pada saat melahirkan. Ada orang yang sekarang berkata, bagaimana itu dalam Kejadian pasal 3, kutuk Tuhan kepada perempuan, sakitmu pada bersalin akan kubuat berat. Sedangkan sekarang ada teknologi kedokteran. Wah, saya juga tahu teknologi kedokteran. Katanya sekarang bisa dibius di spinal, sehingga melahirnya tidak sakit, katanya. Tidak sakit dalam tanda kutip ya mungkin ya. Mesti tanya juga, mas sakit atau enggak gitu kan. Ada sesar ini jadi sakitnya kurang. Tapi sudah kasih Tuhan, semua itu pasti masih ada sakitnya, itu nomor 1 ya. Dan nomor 2, kesakitan itu bukan hanya pada saat melahirkan. Saya sudah lihat kan, saya punya 3 anak gitu. Saya sudah mengalami bersama dengan istri saya.
Sakitnya dia itu mulai dari pada saat dia pertama hamil. Kebetulan dan tipe perempuan beda-beda. Istri saya tipe yang kena sakit mah parah kalau dia hamil. Wah, sampai muntah-muntah, sampai bengkak-bengkak kakinya, itu sudah biasa, lain semacam semuanya. Ya. Kesakitan itu sudah dimulai dari sejak kehamilan. Ya. Dan itu adalah suatu pengorbanan. Ya. Dan seorang ibu rela melakukan itu, ya, demi anaknya. Ya. Dia mau melakukan itu. Dan setelah anaknya lahir pun seorang ibu biasanya terus berkorban, terus memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Biasanya ibu menjadi pekerja di rumah yang terus ada, dan anaknya, kadang-kadang banyak anak menganggap biasa ibunya, take for granted. Pernah ada suatu kisah di suatu TK, gurunya pengen mengajar, ini TK berbahasa Inggris, dan gurunya ingin mengajarkan tentang magnet kepada anak-anak TK ini. Lalu gurunya keluarkan paperclip, ya, paperclip dari logam. Lalu gurunya sebar di meja dan di lantai. Nah, lalu gurunya sembunyikan magnet. Maksud gurunya, dia pengen tunjukin magnet ini bisa nempelin paperclip ini. Nah, lalu gurunya bilang begini, ada sesuatu benda, ada sesuatu hal katanya. Guru TK ini menyembunyikan magnet di belakang badan dia karena dia ingin tunjukkan kepada murid-muridnya magnet ini bisa mengangkat ini paperclip ini semua. Lalu guru ini berkata begini, ada apa yang 6 huruf mulai dengan huruf M yang bisa mengambil paperclip ini? Semua anak bilang mother katanya, gitu ya. Jadi gurunya mau magnet, anaknya bilang mother, ya. Jadi ada apa yang 6 huruf, ya, dimulai dengan M, ya, yang sering mengambil paperclip. Rupanya anaknya sudah terbiasa kalau ada barang yang nggak rapi di rumah, ada barang apa yang perlu dibereskan, yang lakukan itu ibunya. Ya. Jadi apa? Mother, dia bilang. Siapa yang ngeberesin paperclip? Mother, bukan magnet. Mother, kalau ada apa yang tumpah, mother, katanya, gitu ya. Oh, sudah kasih Tuhan. Dan ini menunjukkan, ya, betapa seorang ibu, ya, dengan sacrificial love, dengan kasih yang mengorbankan diri, gitu. Pernah juga ada kisah seorang anak kecil mau belajar tentang pernikahan. Bapaknya mau kasih lihat foto. Jadi bapaknya kasih lihat dia foto-foto pernikahan bapaknya dengan ibunya dulu. Anak itu disuruh dulu. Nah, ini nih dulu nih. Papa sama mama menikah. Dikasih lihat foto-fotonya. Terus anak itu tanya, "Oh, gitu ya. Oh, Pak, berarti pada hari itulah mama masuk keluarga kita untuk bekerja di keluarga kita," katanya begitu ya. Oh, jadi pada hari inilah rupanya mama masuk keluarga kita untuk bekerja di keluarga kita. Itu yang menjadi kesan dari anak itu mungkin, gitu ya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ini semua menunjukkan bahwa memang ada sacrificial love, ya, dari seorang ibu yang terus menerus. Ya. Saya ada membaca satu kisah, dan ini juga sudah cukup lama, karena waktu itu belum ada pesawat, tapi ada kapal. Jadi ada satu keluarga kecil. Keluarga kecil, dia punya seorang anak yang masih kecil, dan mereka tinggal di Amerika. Mereka tinggal di daerah namanya New England. New England itu daerah pantai timur Amerika, ya, jadi daerah timur Amerika lah, timur utara di sana. Dan bapaknya, mereka kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Bapaknya bilang, saya harus pergi ke barat karena di barat ada tambang emas dan sebagainya. Jadi bapaknya pergi, dan dia bilang, kalau saya sudah lumayan sukses, saya akan kirim uang kepada kalian supaya kalian pindah ke barat bersama dengan saya. Nah, jadi bapaknya itu bekerja di barat, di pertambangan emas dan sebagainya. Akhirnya dia mengumpulkan cukup banyak uang, dia kirim uang kepada istri dan anaknya yang masih kecil itu. Ayo ke sini, ya. Dan mereka beli tiket kapal. Jadi mereka harus putar ke Panama dan sebagainya. Mau dari New York sana, mau ke pantai barat, saudara kasih Tuhan. Tetapi naas yang terjadi adalah di tengah perjalanan kapal itu tenggelam, saudara.
Kapal itu mulai tenggelam, ya. Dan orang-orang panik, ada kebakaran dan lain sebagainya, ya. Mereka semua berebut sekoci, ya. Dan sekoci penuh, ya. Orang masih banyak. Dan ibu itu datang menggendong anaknya. Dan dia berkata, ya, tolong kami perlu naik ke sekoci ini. Tapi mereka bilang tidak bisa lagi. Kalau naik lagi ini tenggelam, sekocinya aja bisa tenggelam karena sekocinya sudah over. Dan dia menangis. Dan setelah melihat itu akhirnya mereka bilang, kami cuma bisa terima 1 orang. Dan ibu itu langsung bilang apa? Kalau begitu terima anak saya, katanya. Dan ibu itu menyerahkan anaknya yang masih kecil ke sekoci itu. Dan anak itu menangis. Anak itu menangis ketika dia harus berpisah dari ibunya. Tapi ibunya hanya bilang sama anaknya, "Nak, kalau nanti kamu ketemu bapak kamu, kasih tahu dia bahwa ibu mati untuk menggantikan kamu. Ya. Ibu mati untuk menggantikan kamu." Ya. Dan saudara kasih Tuhan, bukankah ini adalah gambaran tentang kasih Tuhan? Ya. Kalau dikatakan Tuhan membandingkan kasih seorang ibu dengan kasihnya, maka bukankah ini menggambarkan bagaimana Allah melihat manusia, mengasihi manusia, dan rela mati untuk manusia. Sacrificial love. Sehingga Yesus Kristus turun, naik ke atas salib, dan berkata, aku mati untuk kalian. Begitu banyak orang tidak memahami sacrificial love ini. Sehingga mereka berkata, kenapa kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa mati? Kenapa dia bisa disalib? Kenapa dia bisa katanya dia Tuhan? Oh, mereka tidak memahami. Sama seperti ibu itu bisa berkata, saya yang naik ke sekoci. Anak ini tinggal saja. Tapi Anda coba tanya 100 orang ibu. Berapa persen yang akan melakukan itu? Dan berapa persen yang akan berkata, anak ini saja. Dan saya tetap di kapal ini. Bukan karena dia tidak mampu. Demikian juga ketika Yesus di atas kayu salib dan mereka mengejek dia. Kalau engkau adalah Mesias, turun dari salib itu. Kalau engkau anak Allah, kenapa engkau ada di sana? Sambil Tuhan berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu justru kalau aku turun, mereka binasa. Dan aku ada di atas kayu salib ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang mengejek ini. Oh, saudara kasih Tuhan, apa yang kita lakukan terhadap kasih yang luar biasa ini? Kita belajar dari kasih seorang ibu. Ada banyak sekarang perempuan yang memang mungkin dia takut dengan sacrificial love ini. Sehingga society dan masyarakat modern sekarang banyak menanamkan kepada orang-orang muda, jangan mau menjadi ayah, jangan mau menjadi ibu. Kalau kamu menjadi orang tua, maka kamu akan kehilangan kesempatan terbaik dalam hidupmu. Kamu akan kehilangan kesempatan terbaik untuk maju dalam karir. Kamu akan kehilangan kesempatan terbaik untuk traveling. Wah, sekarang banyak orang punya cita-cita mau traveling dunia. Ya, kalau punya anak gimana mau traveling? Tiketnya aja jadi tambah banyak gitu. Belum lagi anaknya masih kecil. Dan banyak orang berpikir demikian. Terutama perempuan banyak dicekokin. Bahwa kalau kamu menjadi ibu terlalu cepat, pikirkan karir kamu. Pikirkan segala macam kenyamanan yang kamu miliki lain sebagainya. Memang saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda menjadi seorang ayah, kalau Anda apalagi menjadi seorang ibu, memang ada sacrifice. Memang ada pengorbanan. Tetapi itu hal yang mulia. Itu bukan hal untuk dihindari. Karena kita harus membalikkan pola pikir zaman ini yang hanya berpikir mengenai saya dan saya dan saya. Karena itu bukan pola pikir Tuhan. Karena kalau Tuhan hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah turun menjadi manusia dan mati di kayu salib. Tetapi kita berpikir mengenai ada tujuan dalam hidup ini yang lebih besar dari diri saya. Karena kalau hidup ini hanya mengenai saya dan saya dan saya, itu akan memimpin pada akhirnya kepada depresi total. Karena Anda akan mendapatkan bahwa ternyata saya tidak cukup sebagai suatu alasan untuk hidup bahkan. Tetapi ketika Anda memiliki suatu alasan yang lebih besar dari diri Anda untuk hidup, ada something bigger
Sesuatu yang lebih agung daripada sekedar diri saya, sekedar kesenangan saya. Ada sesuatu yang lebih mulia dari itu, yang pantas saya mengejar itu, dan pantas saya mengusahakan itu. Maka Anda memiliki suatu tujuan yang mulia. Dan kalau kita tambatkan itu pada Tuhan, dan desain Tuhan, dan rancangan Tuhan, maka itu menjadi hal yang indah. Tapi bagaimana kita meresponi kasih Tuhan? Ada satu kisah terakhir saya ingin bagikan. Seorang ibu, sekali lagi dengan anak yang masih kecil, pulang ke rumahnya. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya, mimpi buruk yang ditakutkan oleh hampir semua orang tua terjadi. Dia mendapatkan rumahnya sedang terbakar, dan dia tahu anaknya masih ada di dalam. Maka ibu itu tanpa berpikir panjang, tanpa menunggu pemadam kebakaran, karena dia tahu tiap detik bisa membuat perbedaan. Dia menerobos masuk. Dia menerobos api itu. Dia membungkus anaknya yang masih balita. Dia bawa keluar. Anaknya selamat, tetapi dengan suatu harga. Ibu itu terbakar parah, saudara. Ibu itu terbakar parah, termasuk mukanya. Dan akhirnya mukanya penuh dengan jaringan parut, ya, karena setelah penyembuhan, kulitnya dan mukanya menjadi jelek. Bahkan mengerikan kadang-kadang bisa dianggap. Tapi ibu itu berkata, tidak apa-apa, anakku selamat. Anakku selamat. Dan ketika dia besar, dia akan tahu betapa besar pengorbananku baginya. Anaknya anak perempuan. Dan anak itu memang akhirnya menjadi besar. Dan setelah dia menjadi remaja, menjadi pemuda, anak itu menjadi seorang pemudi yang cantik sekali. Cantik sekali. Dikagumi oleh begitu banyak orang. Sukses. Dan menjadi populer sekali. Orang kejar-kejar dia semua. Suatu ketika, mereka berperjalanan naik sebuah perahu. Anak yang cantik itu duduk di bagian depan perahu. Ibunya duduk di bagian belakang. Dan beberapa orang pemuda yang sukses, ganteng, dan kaya mendekat kepada perempuan itu. Ingin PDKT mungkin atau lain sebagainya. Gitu ya. Mereka bicara, asik sekali bicara. Ngobrol. Perempuan itu menikmati perhatian yang dia dapatkan. Lalu apa yang terjadi? Ibunya memerlukan sesuatu. Karena tasnya ada di depan bersama dengan anaknya. Ibunya maju ke bagian depan perahu untuk mengambil sesuatu. Tapi ketika ibunya mendekat, ada seorang pemuda yang paling dekat dengan pemudi ini berkata, siapa perempuan ini? Jelek sekali, menakutkan dia. Dan pemudi itu pada saat itu berkata dengan suara yang rendah, saya juga tidak tahu siapa dia. Tetapi suara yang rendah yang dia sampaikan itu tidak cukup rendah, melainkan terdengar oleh ibunya juga. Dan ibunya langsung merasa sangat sedih. Karena dia berpikir bahwa anaknya akan paham akan pengorbanannya. Yang menyebabkan dia sedemikian. Namun ternyata anaknya tidak paham. Saudara, bagaimana dengan kasih Yesus kepada Anda? Alkitab berkata bahwa ketika dia disalibkan, rupanya sudah bukan seperti manusia. Dia turun dari kemuliaan kepada kemanusiaan yang begitu rendah. Dan dia disalibkan untuk Anda. Dan bisakah pada hari ini Anda berkata, saya tidak kenal dia. Saya tidak mau ada hubungan dengan dia. Saya tidak mau percaya kepadanya. Oh saudara yang kasih Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan sangat sedih. Karena dia sudah berkorban bagi Anda. Kalau hati seorang ibu dalam cerita tadi akan hancur, maka hati Tuhan juga akan begitu sedih ketika Anda mengabaikan keselamatan yang telah dia berikan bagi Anda. Dan bedanya Tuhan dengan kita adalah, bedanya Tuhan dengan ibu adalah, seorang anak hanya butuh
ibunya secara absolut ketika dia di dalam kandungan saja. Karena pada saat itulah seluruh hidupnya itu ada tersambung dengan yang kita sebut sebagai umbilical cord, atau apa disebut itu, ari-ari atau tali pusar. Itulah yang menyambungkan darah dan oksigen dan nutrien kepada anaknya. Dan kalau sebelum waktunya anak ini diputuskan, dia digugurkan, maka anak itu pasti mati. Bedanya ibu dengan Tuhan adalah, kalau seorang anak, dia bisa keluar, dia bisa lahir, dia bisa menjadi besar, dia bahkan bisa menjadi lebih besar, lebih tinggi dari ibunya. Berapa banyak anak yang ujung-ujungnya lebih tinggi dari ibunya? Oh, banyak, saudara. Dan secara fisik dia tidak butuh lagi ibunya untuk hidup. Secara fisik. Tapi itu tidak pernah terjadi dengan Allah dan kita. Kalau Allah begitu mengasihi kita, kenapa kalau kita tidak percaya padanya kita binasa? Bukankah kalau Allah mengasihi kita, dia tidak akan membinasakan kita? Saudara, karena kalau kita tidak mau percaya kepadanya, kalau kita tidak mau berdamai dengannya, itu sama dengan kita memutuskan tali ari-ari kita sendiri kepada Tuhan. Dan manusia tidak bisa pernah sepenuhnya lepas dari Tuhan. Kalau dia lepas dari Tuhan, itulah kebinasaan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, Allah telah mengasihi dengan berkorban. Apa respon kita padanya? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kepada kami ibu sebagai bagian dari rancangan-Mu yang indah dalam hidup ini. Kami mengucap syukur untuk ibu-ibu dalam hidup kami. Namun kami terlebih mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang belum menerima kasih-Mu itu, maka Engkau yang kiranya terus mengetuk. Engkau yang dengan kasih yang continual, yang menetap, terus memanggil. Namun Tuhan, kami tahu bahwa kesempatan tidak selalu ada. Dan ada saatnya seseorang menolak untuk terakhir kalinya. Menolak untuk saat yang final. Dan Tuhan, kiranya itu tidak terjadi kepada siapapun di ruangan ini. Namun Roh-Mu bekerja untuk memanggil. Kalau ada yang perlu membuat keputusan untuk Engkau, bahwa hari ini adalah hari keselamatan. Pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.